Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi nih dengan Kak Marlen. Oh iya, untuk hari ini ibadahnya digabung ya untuk kelas TK maupun kelas kecil. Nah adik-adik, kakak minta untuk adik-adik yang di kelas TK maupun kelas kecil tetap semangat dan ceria meskipun kalian ibadahnya di rumah. Nah, kakak juga minta kepada adik-adik, jangan ada yang lari-larian. Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Kakak minta mama dan papa bisa mendampingi anak-anaknya. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria dengan lagunya Tuhan, Kau Gembala Kami. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19.
dengan judulnya Nasihat dan Peringatan. Demikianlah pembacaan pada pagi hari ini. Kak Marlen minta tolong kepada mama dan papa untuk mendampingi anaknya baik di kelas TK maupun kecil untuk membacakan kitab Amsal 1 ayat 8-19. Terima kasih sebelumnya untuk mama dan papa. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan di kitab Amsal 1 ayat 8-19. Nah, di sini kakak akan menceritakan di kitab Amsal ini tentang peringatan dan nasihat. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya tahan bujuk. Tahan bujuk atau tahan rayuan ataupun menahan dari segala godaan. Kak Marlen, kenapa sih kita mesti belajar tentang yang namanya tahan rayuan, tahan godaan, tahan bujuk? Nah, kakak akan menunjukkan sebuah gambar kepada adik-adik. Mungkin adik-adik tahu gambar apa ya ini? Siapa yang tahu gambar apa ini? Siapa yang tahu? Benar, ini gambar ikan. Ada yang tahu nggak ceritanya ikan siapa ini? Ini adalah ikan Nemo. Nemo ini, dia ini anaknya ini ngeyel, nggak pernah dengar-dengaran sama papa mamanya. Waktu itu, suatu hari papanya bilang kepada dia, Nemo, kamu jangan pergi jauh-jauh ya, jangan berenang jauh-jauh ya. Tapi apakah didengerin sama Nemo nasihat mama dan papanya, nasihat orang tuanya? Enggak, dia malah lebih dengar bujukan temannya. Udah yuk kita pergi jauh aja, berenang jauh. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dia ditangkap sama nelayan. Karena waktu itu papanya bilang gini, jangan berenang jauh-jauh, nanti kamu ditangkap sama nelayan. Tetapi Nemo gak memperdulikan, gak mendengarkan nasihat orang tua, malah lebih mendengarkan temannya. Tetapi adik-adik, Nemo sedih. Dia sedih banget karena gak dengerin nasihat mama papanya. Akhirnya di situ orang tuanya berusaha untuk mencari Nemo. Dan akhirnya Nemo kembali dan bertemu dengan orang tuanya adik-adik. Nemo senang dan Nemo gak akan lagi pergi jauh lagi dan mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan kan cerita dari Kak Marlen tentang ikan Nemo yang dia itu harus mendengarkan nasihat orang tuanya. Nah, nasihat orang tua itu sangat penting bagi kita, khususnya bagi adik-adik di kelas TK dan di kelas kecil. Seperti dalam firman Tuhan yang kita bacakan di kitab Amsal. Kitab Amsal ini ingin menyampaikan kepada adik-adik di kelas TK dan kelas kecil banyak sekali rayuan yang harus dihadapi oleh adik-adik. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu. Yang pertama, kita harus memperhatikan nasihat orang tua karena kita masih butuh bimbingan mama dan papa. Masih butuh yang namanya perhatian dari mama dan papa. Seperti kalian bermain laptop, saat kalian mau ibadah, saat teduh, baca firman, masih didampingi oleh mama dan papa. Itu yang pertama ingin disampaikan kepada kitab Amsal. Terus yang kedua, kita juga harus pintar mencari teman, bermain bersama. Terus yang ketiga lagi, jika kalian melihat gambar seperti ini, teman kalian diejek, dibully, kita harus bisa menolaknya supaya kita nggak ikut-ikutan mengejek teman kita. Kita tidak sama seperti teman kita yang kita ejek, tapi kita mau membawa teman kita rangkul teman kita yang diejek ini supaya bisa bermain bersama. Itu yang Tuhan senangi adik-adik. Bermain bersama supaya
adik-adik membangun relasi bersama dengan teman kalian baik. Contohnya lagi, misalkan kalian lihat teman kalian ada yang terjatuh dari sepeda. Udah dibiarin aja. Kalau temennya nggak seneng kan dibiarin aja. Temennya nggak taat sama Tuhan kan udah biarin aja lah, cuek aja, nggak peduli. Tidak boleh adik-adik, kita harus peduli kepada teman kita. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu lagi nih perbedaan hidup orang benar dan orang berdosa. Khususnya di kelas TK dan kelas kecil, hidup yang benar di mata Tuhan dan hidup yang tidak benar atau hidup yang tidak baik di mata Tuhan dan hidup yang baik di mata Tuhan. Nah kakak ada contohnya, contoh hidup yang baik di mata Tuhan yang Tuhan senangi. Misalkan contohnya adik-adik itu mau membantu mama dan papa atau membantu mama di dapur bikin kue. Udah gitu mendengarkan nasihat mama dan papa saat bermain laptop atau komputer. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Mungkin saat ini lagi pandemi kita di rumah aja beribadahnya. Terus mau berbagi kepada teman kita yang membutuhkan, berbagi makanan. Udah gitu mau membereskan pekerjaan rumah, mau mengepel, mau nyapu, beresin kamarnya, rapin tempat tidurnya. Itu yang Tuhan senangi ya adik-adik. Terus ada yang tidak Tuhan senangi, yaitu suka main gadget, handphone, laptop sendiri, fokus, serius, sampai dipanggil sama mama papa gak memperhatikan, gak mendengar nasihat mama dan papa. Nanti matanya rusak saking serius nonton YouTube-nya atau main komputernya, sampai dipanggil gak mau dengar. Terus ada lagi yang suka berbohong, akhirnya dimarahin sama mama dan papa. Terus suka isengin temennya atau isengin adiknya, suka ngejailin adiknya, ngejiwit. Udah gitu kalau misalkan di sekolah ada teman yang suka ribut, berantem, terus lagi ujian bukannya belajar malah nyontek, akhirnya nggak bisa isi ujian. Terus suka ngeledek temennya, ngeremehin temennya. Nah adik-adik, di sini kakak mau kasih tahu kepada adik-adik sekalian, Kitab Amsal itu ingin menyampaikan yang pertama, kita harus memperhatikan nasihat orang tua karena kita masih butuh bimbingan orang tua karena kita belum bersikap yang benar. Yang kedua, kita juga harus pintar mencari teman yang baik dan berhubungan baik, bukan membangun pertemanan yang rusak. Yang ketiga, kita juga harus menolak atau mengatakan tidak pada teman yang mengajak hal yang tidak baik. Contohnya seperti tadi, yuk kita ngebully teman. Nah itu tidak boleh adik-adik. Maka dari itu kakak cuma mau ngasih tahu, nasihat orang tua tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun tetaplah patuhi karena itu kunci umur panjang dan hidup bahagia kita. Nah adik-adik, untuk aktivitas di kelas TK dan kelas kecil, yaitu kakak kasih ayat emas atau ayat hafalan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nanti kakak minta tolong kepada mama dan papa untuk menge-share adik-adiknya dalam menghafalkan ayat hafalannya. Dan siapin persembahan ya. Kalau nanti mama papanya ke gereja, bisa dibawa persembahannya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.